Oke, sambil nunggu teman-temannya ya, untuk absensi di sini ada QR code, boleh di-scan ya. Nanti di absensi ini ada syaratnya tuh, kalian harus mengumpulkan tugas gitu ya, harus submit tugas. Jadi kalau tugasnya belum bisa absen gitu ya, coba dicek dulu, bisa diakses belum QR code-nya tidak? Pak, maaf izin bertanya boleh? Silakan. Untuk soal kemarin TC-nya diganti dengan NIM atau tetap sama dengan soal ya, Pak? Diganti sama nih BCN. Oh, baik, Pak. Makasih. Ya, kalau di soal itu kan kemarin 12 menit ya. Nah, jadi 1x. Jadi misalnya kalau di akhir saya 8, jadi 18 menit gitu tuh C-nya ya. Baik, Bapak. Ya. Nah, di situ eh untuk submit tugasnya kalian boleh pilih ya, mau submit PDF-nya gitu ya, di scan atau mau submit Excel-nya gitu ya, bebas. Bisa diakses tidak Google Form-nya? Bisa ya? Oke. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin boleh dinyalakan ya di on cam. Karena nanti akan ada apa ya, semacam pemeriksaan lah dari fakultas mungkin ya saya kurang ini juga untuk mengecek apakah benar gitu ya kuliah atau jalan-jalan gitu ya. Jadi perlu on cam. Ya, tidak format juga mungkin nggak ada, di-upload aja ya. Penamaannya maksudnya ya, nama format filenya eh, boleh deh di ini aja ya, biar nanti saya gampang meriksanya. Jadi formatnya itu kelas ya, kelas ya misalnya contoh kelas A gitu ya, A underscore nim underscore nama gitu ya, gitu ya formatnya. Kalau kelas B berarti ini B gitu ya. Gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi pertama, sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar ya bagaimana cara mengolah data hujan gitu ya, terus mempelajari konsep dasar dari saluran drainase, terutama untuk drainase berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Setelah itu kemarin sudah belajar juga ya di pertemuan terakhir bagaimana cara menganalisis beban gitu ya, beban debit dari masing-masing daerah tangkapan air ya, termasuk ditugaskan juga, jadi kalian bisa latihan di tugas tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara untuk mengolah ya dari data hujan menjadi data beban debit gitu ya, debit beban untuk perencanaan drainase. Di pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menganalisis gitu ya, seberapa besar dimensi drainase yang diperlukan agar dapat menampung beban drainase yang kemarin kalian sudah hitung gitu ya. Tentunya dengan kaidah-kaidah drainase ya sesuai dengan pedoman yang ada di SNI gitu ya, pedoman dari
pedoman-pedoman dari luar negeri gitu ya, seperti itu. Nah, pertama untuk saluran ya. Jadi jika kita berbicara tentang saluran, saluran itu macam-macam ya. Nah, kalau di sini contoh berdasarkan dari materialnya, yang pertama ada kondisi alami ya. Kondisi alami dari salurannya itu dari tanah gitu ya. Terus ada yang salurannya dari pasangan batu kali gitu ya. Biasanya kalau pasangan batu kali ini dia sudah di apa ya, artifisial gitu ya, atau buatan manusia gitu. Sudah tidak alami lagi. Selanjutnya ada dari beton juga sama ya. Beton ini dia artifisial gitu. Jadi biasanya sudah ada campur tangan dari manusia gitu ya untuk perkuatan dari saluran drainase tersebut. Nah, jadi basicnya ya atau dasarnya ini sudah kalian peroleh di mata kuliah hidrolika gitu ya. Dan juga kemarin di praktikum hidrolika. Jadi kita mengenal di praktikum hidrolika kemarin ya ataupun di mata kuliah hidrolika itu saluran itu ada dua ya. Ada saluran terbuka dan juga ada saluran tertutup. Jadi aliran air dalam suatu saluran itu dapat berupa aliran di saluran terbuka atau open channel flow ya, maupun pada saluran tertutup pipe flow gitu ya. Nah kalau di hidrolika kemarin itu secara garis besar kalian mempelajari saluran terbuka gitu ya. Tetapi waktu di mata kuliah mekanika fluida ataupun di fisika ya, yang sama di praktikum kemarin ya, praktikum fisika itu kalian mempelajari bagaimana karakteristik aliran pada saluran tertutup atau pipe flow ya. Nah sekarang kalau kita rangkum gitu ya, perbedaan antara open channel flow dan pipe flow. Yang pertama, untuk open channel flow itu dia pengaruh muka airnya bebas ya. Pengaruh muka air bebas itu maksudnya apa gitu ya? Jadi pengaruh muka air bebas ini artinya tidak ada pengaruh dari tekanan gitu ya. Tekanan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang di pipe flow muka airnya tidak bebas ya karena ada pengaruh dari tekanan. Selanjutnya untuk open channel flow, tekanan di muka air sama dengan tekanan atmosfer ya. Sedangkan dalam pipa, tekanan dalam aliran tersebut itu tidak sama dengan tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya di open channel flow ya. Open channel flow itu kan dia saluran terbuka ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, ini katakanlah ada saluran gitu ya. Ini profil muka air nih. Nah, kalau open channel flow ya, aliran tersebut itu terjadi karena gravitasi ya. Jadi ada kemiringan dasar. Misalnya di sini elevasi hulunya plus 85 gitu ya. Lalu di hilirnya itu plus 83 ya dengan panjang sekian. Ya. Nah, karena ada perbedaan elevasi ya yang menyebabkan adanya kemiringan dasar, maka aliran pada saluran terbuka itu terjadi karena adanya gaya gravitasi. Begitu ya. Tetapi kalau kita lihat di pipe flow gitu ya ataupun di saluran tertutup. Nah, aliran pada saluran tertutup itu tidak mengalir akibat adanya gaya gravitasi gitu ya, tetapi dipengaruhi oleh perbedaan tekanan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pipa gitu ya. Lalu di sini ada elevasi muka air ya di tiap pipa kecil gitu ya, ataupun venturimeter ya kalau kemarin. Nah, di sini ada perbedaan tekanan. Jadi aliran pada saluran pipa atau saluran tertutup itu dipengaruhi oleh tekanan. Sedangkan kalau di saluran terbuka dia tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi dipengaruhi oleh gravitasi. Kurang geser ya sebenarnya. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah aliran itu lebih kompleks ya kalau di saluran terbuka. Ada kedudukan muka air bebas yang selalu berubah terhadap ruang dan waktu. Nah, kalau kemarin di praktikum hidrolika kan kalian mengamati ya bahwa apa namanya elevasi muka air itu akan berubah gitu ya terhadap ruang dan juga terhadap waktu. Jadi ada aliran uniform flow gitu ya, ada aliran varied flow, ada gradually varied flow, nah itu ya seperti itu. Nah kalau di five flow ataupun aliran tertutup, penyelesaian masalah aliran itu lebih sederhana.
karena variabel alirannya itu teratur, jadi uniform dan tidak bervariasi seperti aliran pada saluran terbuka gitu ya. Gitu. Nah, rata-rata di saluran drainase itu kita menggunakan open channel gitu ya, ataupun saluran terbuka. Tetapi ada drainase khusus ya yang menggunakan saluran tertutup gitu ya. Contohnya seperti untuk saluran limbah gitu ya, seperti itu. Biasanya menggunakan tipe saluran tertutup. Nah, selanjutnya ini adalah geometri ya, geometri dari saluran. Contoh ini salurannya tipe trapesium ya. Nah, ini saya rasa sudah diperoleh juga ya di mata kuliah hidrolik harusnya. Hidrolik dan di SMA juga saya rasa sudah belajar ya menganalisis luas penampang gitu ya. Untuk misalnya untuk saluran persegi gitu ya. Untuk saluran persegi kita mempunyai lebar dasar dan juga tinggi saluran gitu ya. Nanti kita bisa mengetahui luas penampangnya gitu ya. Nah, dasarnya dari itu. Nah, sekarang untuk di saluran terbuka ya. Jadi di saluran terbuka ini ada yang disebut dengan cross section ataupun potongan melintang dan juga ada long section ya, potongan memanjang. Jadi gambar yang di atas ini adalah cross section gitu ya. Cross section saluran berarti. Nah, kalau yang di bawah ini ya, ini adalah potongan memanjang salurannya. Jadi kita bisa melihat potongan memanjangnya gitu ya dari hulu ke hilirnya. Tapi kalau potongan melintang itu adalah potongan dari penampang salurannya. Nah, ini akan terus istilahnya akan terus terpakai sampai nanti perancangan bangunan air dan lain-lain. Jadi kalian harus paham di sini perbedaan antara cross section dan juga long section gitu ya. Potongan melintang ataupun potongan memanjang saluran, sungai ya dan lain-lain. Nah, kalau yang bawah ini adalah long section gitu ya, potongan memanjang. Jadi kalau di cross section itu biasanya menunjukkan informasi lebar dan tinggi ya, tinggi penampang saluran. Kalau di long section itu menunjukkan informasi elevasi ya, elevasi dan juga panjang saluran gitu ya, ataupun kemiringan dasar saluran gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini ada profil muka air gitu ya, profil muka air. Kalau di long section itu ada dua garis ya, ada garis kemiringan hidrolik dan juga garis kemiringan energi. Nah, yang sering kalian lihat gitu ya di sungai ataupun di saluran drainase ya ataupun tinggi muka air itu adalah garis kemiringan hidrolik ya. Ini yang nampak oleh secara visual gitu ya oleh mata kita gitu. Tetapi sebenarnya ada yang disebut dengan garis kemiringan energi gitu ya. Nah, apa perbedaan antara garis kemiringan hidrolik dan juga garis kemiringan energi? Jadi kalau garis kemiringan hidrolik ini biasanya disebut dengan HGL gitu ya, atau hydraulic eh, grade line gitu ya. G-nya grade dan L-nya adalah line, garis. Nah, kalau garis kemiringan energi itu adalah EGL gitu ya, energi grade line. Oke. Nah, HGL ini adalah garis yang menunjukkan tinggi head isometric ya. Nah, untuk tinggi hydraulic grade line ini ditunjukkan oleh nilai Z ya. Nilai Z ini adalah elevasi dan rho per gamma ya, merupakan tekanan air atau pressure head. Begitu. Sedangkan untuk energi grade line itu adalah penjumlahan dari hydraulic grade line ditambah dengan kecepatan gitu ya, tinggi kecepatan. Tinggi kecepatan ini dipengaruhi ya V kuadrat per 2G. G-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, jadi ini adalah HGL ya, ditambah dengan velocity gitu ya. Ini sama dengan jadi EGL, energi grade line atau tinggi energi aliran. Nanti garis tinggi energi aliran ini tidak bisa kita lihat gitu ya di apa ketika kemarin kalian praktikum tidak bisa dilihat. Yang kalian lihat itu hanya hydraulic grade line gitu ya ataupun tinggi muka air.
Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan ya dari jenis-jenis penampang saluran. Di sini ada penampang saluran trapesium, di mana untuk penampang saluran trapesium ini umumnya dari tanah ya, berupa saluran terbuka, tetapi lebar tempat untuk pembangunan saluran harus lebar gitu ya. Jadi kita bisa lihat di ada foto nih ya di atas. Nah ini ada saluran yang cukup lebar berbentuk trapesium gitu ya. Jadi biasanya saluran yang cukup lebar itu berbentuk trapesium ya. Jadi tidak hanya saluran drainase gitu ya, saluran seperti banjir kanal timur ya atau banjir kanal barat itu bisa juga berbentuk trapesium ya. Gitu. Nah untuk luas profil basahnya di sini dapat dinyatakan dengan rumus ini. Ya. Jadi A sama dengan B tambah T ya dibagi 2 dikalikan dengan H. Di mana A-nya adalah luas profil basah, satuannya meter persegi, B-nya adalah lebar dasar saluran gitu ya. H-nya adalah tinggi air di dalam saluran, dan T-nya, T besar ini adalah lebar atas muka air ya. Karena kalau trapesium itu lebar muka air antara di dasar dan di permukaan berbeda ya. Jadi ada lebar atas muka air gitu ya. Nah, selanjutnya ada M ya. Jadi M itu adalah biasanya di sini nih. M itu adalah kemiringan talut gitu ya. Nah, untuk kemiringan talut ini biasanya ada di saluran berbentuk trapesium gitu ya. Kalau misalnya nanti di saluran yang berbentuk persegi, itu biasanya M-nya ya atau kemiringan talutnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kalian nanti di soal ujian ya, di soal UTS, UAS, misalnya saya tulis M sama dengan 0. Jadi kalian hati-hati itu adalah jebakan gitu ya. M sama dengan 0 itu berarti bentuknya bukan trapesium, tapi biasanya persegi. Jadi harus hati-hati ya. Karena saya terkadang di soal ujian itu tidak menyebutkan bentuk penampangnya apakah persegi, trapesium gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi sendiri bentuk salurannya apa gitu ya. Nah, nanti kalian gambarkan sketsa salurannya bagaimana gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada penampang saluran persegi ya. Jadi untuk penampang saluran persegi ini merupakan salah satu bentuk yang sering kita jumpai di lapangan gitu ya, terutama untuk saluran drainase. Jadi saluran ini terbuat dari pasangan batu ataupun beton gitu ya, berupa saluran terbuka ya dengan debit yang besar. Debit yang mengalir itu cukup besar ya. Jadi jika H terbatas maka B harus besar. Maksudnya H terbatas maka B harus besar itu apa gitu ya. Jadi jika tinggi salurannya gitu ya, tinggi salurannya terbatas, maka bisa kita perlebar gitu ya. Gitu. Jadi seperti itulah ya, pengaturan. Cuma yang jadi masalah ya di lapangan-lapangan gitu ya, di apa ya, di perkotaan gitu ya, kalau kita ingin mengevaluasi saluran drainase, itu pasti kita bertemu dengan permasalahan pembebasan lahan gitu ya. Baik itu kita menggunakan saluran trapesium ataupun saluran persegi ya. Itu pasti kita bertemu dengan permasalahan lahan ya, ketersediaan lahan. Jadi biasanya jika di perkotaan itu tidak bisa kita perlebar lagi salurannya, itu kita bisa tinggikan salurannya. Ya, itu opsinya seperti itu. Biasanya kalau di perkotaan seperti itu ya. Karena saluran drainase ini pasti dievaluasi ya. Tidak hanya proyeknya itu tidak hanya sekali gitu ya. Ada proyek evaluasi saluran drainase. Jadi proyek air pasti ada terus gitu ya, pasti banyak. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, perubahan iklim gitu ya, curah hujan yang semakin tinggi ya. Kemarin kalian lihat gitu ya di kota Cimahi kan hujannya cukup lebat gitu ya. Gitu. Oke, nah untuk rumus luas profil basahnya itu adalah A sama dengan B kali H ya. Jadi kalau kita berbicara saluran drainase, luasnya itu ada yang disebut dengan ini ya, A-nya itu adalah luas penampang basah gitu ya.
luas penampang basah. Atau penampang itu bisa disebut dengan profil ya, profil. Nah, kalau luas penampang basah ini itu adalah perkaliannya antara lebar gitu ya. Kalau di sini ya, lebar dasar saluran dikalikan dengan tinggi air ya. Jadi bukan dengan tinggi salurannya gitu ya. Jadi luas penampang basah itu adalah luas penampang yang dibasahi oleh profil air gitu ya, ataupun oleh aliran gitu ya. Nah, untuk A-nya luas profil basah, B-nya lebar dasar saluran ya, H-nya tinggi air, dan untuk T ya, karena saluran persegi ini sama ya, lebar profil muka air di dasar dan di permukaan gitu ya. Jadi sama gitu ya. T-nya sama dengan B. Dan M-nya itu sama dengan 0 ya. Ingat ya, harus hati-hati. Oke, selanjutnya ada penampang saluran lingkaran gitu ya. Nah, jadi eh, tidak semua saluran yang tertutup itu dikatakan pipe flow ya, ataupun saluran tertutup. Ya. Nah, kalau gorong-gorong gitu ya, gorong-gorong yang misalnya bentuknya lingkaran ya, lalu airnya tidak terisi penuh seperti ini, itu dikatakan saluran terbuka, masih dikatakan saluran terbuka ya. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh kanan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya alirannya sudah dipengaruhi oleh tekanan, itu baru dikatakan saluran tertutup ya. Jadi kalau ditanya misalnya gorong-gorong itu saluran terbuka atau saluran tertutup ya masih masuk ke dalam kategori saluran terbuka ya karena tidak dipengaruhi oleh tekanan gitu. Nah, selanjutnya, jadi saluran lingkaran ini terbuat dari pasangan batu ya ataupun misalnya dari beton. Tapi seringnya sih sekarang sudah jarang ya menggunakan pasangan batu, semuanya pakai beton gitu ya, yang precast gitu ya, yang produksi pabrik. Jadi di lapangan tinggal dipasang gitu ya. Kalau pasangan batu biasanya sih masih ada ya, cuma di daerah pedesaan biasanya ya. Kalau di daerah perkotaan rata-rata sekarang kita sudah sering menggunakan saluran beton. Nah, untuk bentuk dasar salurannya bulat ya, memudahkan pengangkutan bahan endapan ataupun limbah. Jadi biasanya untuk saluran lingkaran ini digunakan untuk saluran limbah ya, pabrik gitu ya, seperti itu. Oke, nah untuk rumusnya di sini ada ya, luas profil basahnya A sama dengan setengah, kalikan jari-jari ya, lalu ada theta, sudutnya, dikalikan V per 180 dikurangi sin theta gitu ya. Keliling basah P sama dengan R ya, V theta gitu ya, per 180 derajat, sama dengan R kalikan theta. Ini rumusnya. Nah, harus hati-hati. Jadi kalian nanti terkadang di soal ujian itu bisa dapat bentuknya trapesium ya, ataupun lingkaran, ataupun persegi gitu ya. Jadi bermacam-macam nanti. Nah, selanjutnya ada juga bentuk segitiga ya. Bentuk saluran segitiga ini jarang kita jumpai ya sebenarnya. Jarang kita jumpai. Namun kemarin saya pernah mendesain saluran segitiga untuk drainase jalan tol ya. Jalan bebas hambatan di IKN. Ya, karena ini permintaan khusus ya dari ownernya gitu untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan di jalan tol gitu ya. Jadi terkait keselamatan jalan raya lah ya. Jadi kalau kalian tertarik di transport ada tuh ya mata kuliah pilihan keselamatan jalan raya. Gitu. Untuk luas penampang basahnya ya ini sama ya. Jadi A sama dengan setengah dikalikan apa namanya T ya dikalikan dengan H gitu. Nah, terus untuk saluran segitiga gitu ya, ini harus diingat ya. Untuk saluran segitiga itu B-nya pasti 0 ya, atau lebar dasar salurannya pasti 0. Jadi kalau kalian menemukan di soal B ya sama dengan 0, berarti itu sudah jelas bentuk salurannya segitiga. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ada bentuk yang lain ya, ada elips gitu ya, bentuk bulat telur gitu ya, bentuk tapal kuda. Cuma ini sepertinya jarang kita jumpai ya, di, khususnya di Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya di saluran drainase ya, itu pasti kita berhubungan
dengan kecepatan aliran, ya. Kecepatan aliran di saluran drainase. Jadi untuk menganalisis kecepatan aliran dalam saluran drainase itu ada 3 rumus ya yang direkomendasikan gitu ya, yang atau yang sering digunakan. Ada persamaan Cauchy dari Prancis. Rumusnya adalah V sama dengan C ya dikalikan akar R kali S. Di mana C ini adalah koefisien Cauchy ya, lalu R-nya adalah jari-jari hidrolik, dan S-nya adalah kemiringan dasar saluran. Gitu ya. Nah, contoh nih ya. Contoh misalnya ada saluran gitu ya berbentuk persegi, lalu tinggi airnya berapa ya? 1, atau 0,5 aja deh, 0,5 meter ya. Lebar salurannya 1 meter. Gitu. Oke. Nah, jika kita ingin mencari nilai R ya ataupun jari-jari hidrolik, rumusnya adalah ini untuk semua bentuk penampang saluran sama ya, rumus jari-jari hidrolik. Jadi rumus jari-jari hidrolik itu adalah R sama dengan A per P ya, di mana A-nya ini adalah luas penampang basah ya, lalu P-nya adalah keliling ya, keliling basah. Satuannya yang luas meter persegi ya, dan yang keliling meter gitu ya, seperti itu. Nah, harus hati-hati juga nih ya, dari beberapa angkatan sebelumnya itu masih terkadang masih ada yang salah ya terkait satuan. Jadi harus hati-hati. Nah, berarti kalau kita mempunyai penampang seperti ini ya, penampang ini, berapa nih R-nya ya? Jadi kita harus cari dulu gitu ya. Nilai A-nya sama dengan, karena ini berbentuk penampangnya persegi, jadi B kali H ya. B dikalikan H, jadi 1 meter gitu ya. 1 dikali 0,5. Sama dengan 0,5 meter persegi. Selanjutnya, nilai keliling basahnya berarti, ya, ingat ya, keliling basah itu adalah area yang tergenang oleh air ya. Jadi kalau kita lihat penampang yang ada di atas ini, keliling basahnya itu adalah ini, yang saya arsir ya. Ini adalah keliling basahnya. Ya. Jadi untuk nilai P-nya atau keliling basahnya itu adalah untuk yang saluran persegi ya, untuk saluran persegi B ya, lebar dasar ditambah 2H ya, gitu. Jadi berapa nih? B-nya 1 ditambah 2 kali 0,5 ya, jadi 1. Jadi P-nya adalah 2 meter. Gitu ya. Nah, sekarang nilai jari-jari hidroliknya berapa? Jadi R sama dengan A per P ya. A-nya adalah 0,5, P-nya 2 titik-titik meter. Berapa nih R-nya? Jari-jari hidrolisnya. Berapa? 0,25 Pak. 0,25 ya. Gitu ya, untuk cari jari-jari hidrolik. Sudah ya. Kalau sudah, ini akan... nggak ada coretan lagi ya. Ini saya hapus aja ya. Ini kalian paham lah. Oke, nilai R sudah kita bisa peroleh. Kita mencari nilai S nih ya, atau kemiringan dasar saluran. Saya hapus ya. Ini kayaknya di praktikum hidrolika udah juga ya. Cuma nggak apa-apa lah, saya bahas. Oke. Nah, untuk R sudah, untuk S itu adalah kemiringan dasar saluran. Atau biasanya sih di rumus, ada yang menuliskan juga ya, di rumus yang lain itu 1 I ya. I, kemiringan dasar saluran itu. Jadi terkadang bisa S atau bisa I. Itu
Kalau menemukan S atau I, berarti notasi tersebut itu untuk kemiringan dasar saluran. Nah, bagaimana cara untuk mencari kemiringan dasar saluran? Jadi kalau misalnya kita punya saluran gitu ya, di sini plus 88, di sini plus 85, lalu diketahui panjang salurannya ya, meter, berarti untuk mencari nilai S ya, itu adalah selisih ya, elevasi hulu dan hilir gitu ya, kurangi 85 dibagi dengan panjang salurannya. Nah, ini adalah kemiringan dasar saluran gitu ya. Jadi kecepatan aliran yang mengalir di saluran itu dipengaruhi oleh jari-jari hidrolis ya, dan juga kemiringan dasar saluran ya. Sama ini satu lagi, sama koefisien kekasaran ya. Jadi koefisien kekasaran dari saluran itu akan mempengaruhi kecepatan juga. Semakin kasar saluran ya, semakin kasar permukaan saluran, maka kecepatan aliran akan semakin kecil gitu ya. Karena semakin banyak hambatan alirannya. Tetapi semakin halus gitu ya penampang dari saluran drainasenya, maka kecepatan aliran akan semakin cepat. Gitu ya. Nah, ini harus kalian pahami. Karena ini nanti jadi basic di model high class juga ya. Seperti itu. Nah, ini ada koefisien Cesi ya. Sebenarnya ini ada tabelnya, cuma saya lupa input ya. Nanti coba saya input tabelnya. Atau di materi yang kemarin saya share ya, yang di minggu keempat itu kalau nggak salah ada di slide-slide akhir ya, koefisien Cesi. Jadi koefisien Cesi ini ya, koefisien Cesi, Strickler, dan Manning itu dipengaruhi dari jenis material salurannya ya. Apakah itu beton, kayu ya, atau apa namanya, pasangan batu atau tanah gitu ya, seperti itu. Selanjutnya persamaan Strickler ya. Persamaan Strickler ini ya mirip-mirip ya. Jadi rumusnya V sama dengan koefisien Strickler dikalikan dengan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Jadi intinya itu ya dalam menganalisis kecepatan aliran di saluran. Ada koefisien kekasaran atau hambatan, lalu ada jari-jari hidrolis ya, dan juga ada kemiringan dasar saluran. Itu yang mempengaruhi, pokoknya hampir sama ya. Dan yang terakhir, nah ini yang sering digunakan nih ya, persamaan Manning. Ini saya ada yang tidak tertulis nih rumusnya ya. Jadi persamaan Manning itu rumusnya adalah 1/n. 1/n kali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mirip-mirip ya sama koefisien Strickler. Nah, kalau koefisien Manning itu 1/n. Oke, ini kita next lagi. Nanti kita ada latihan ya, latihan menganalisis. Nah, ini untuk rumus Manning. Jadi rumus Manning ini ditemukan ya oleh peneliti dari Islandia, namanya Robert Manning, gitu ya. Jadi mengusulkan rumus berikut ya. Nah, kalau kalian nanti menemukan gitu ya rumus baru, biasanya ditulis dengan nama kalian gitu ya. Koefisien, misalnya koefisien Rio gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini rumus Manning ya. Untuk koefisien Manning di sini diperoleh dari tabel ini, gitu ya. Jadi koefisien Manning kan koefisien kekasaran saluran ya, berdasarkan dari jenis salurannya atau materialnya. Misalnya di sini contoh ya, saluran tanah. Saluran tanah itu dia koefisiennya 0,03. Ya. Sedangkan kita bandingkan dengan saluran beton ya. Saluran beton itu dia koefisiennya 0,013 ya. Nah, jadi semakin besar nilai koefisien kekasarannya, maka akan semakin besar hambatannya juga gitu ya. Seperti itu. Nah, coba kita sekarang buktikan ya antara kecepatan aliran menggunakan saluran beton dan di saluran tanah. Contoh misalnya untuk yang ini V tanah. Oke. Yang V beton 1/0,013 ya. Untuk yang V tanah itu 0,03.
dikalikan R-nya misalnya tadi 0, berapa? 25 ya? 0,25 ini 2/3 dikalikan misalnya S-nya 0,01 ya. Ini sama juga 0,25 2/3 kali 0,01. Coba berapa nih? V yang beton sama V tanah nih. Dihitung kecepatan aliran. Ini kalian harus paham ya. Karena ini nanti di high class gitu ya. Nanti di APEK ya kalian ketemu high class. Itu basicnya dari ini ya. Basicnya dari ini perhitungan kecepatan aliran. Coba ada yang sudah dapat? 0,132 Yang mana? 0, Pak. yang mana dulu nih? Yang beton atau yang tanah? Yang tanah Yang tanah 0,132. 0,32. Yang lain? Yang V tanah sama? 0,305 Yang mana? 0,305. yang beton. Betul. 305. Oke ya, satuannya adalah meter per second. Nih, jangan lupa satuan ya. Saya kalau dilihat di jawaban ujian, nggak ada satuan, tuh saya kurangin nilainya. Banyak kemarin yang hanya menuliskan angka saja ya. Nah, dari angka sini, ini kita bisa lihat ya perbandingan antara kecepatan aliran di saluran dengan permukaan tanah ya, ataupun material tanah dan juga saluran dengan material beton ya. Di mana kecepatan aliran gitu ya pada saluran beton itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan aliran pada saluran tanah ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, tapi untuk tugas yang kemarin, Pak, Boleh, boleh nggak, Pak? silakan. Ya, nggak Pak, apa-apa. saya tuh kan NIM 30, Pak. Nah, Ya, untuk si ABCD-nya tuh jadi 15, kan 0 ya, Pak? hmm, Jadi yang digantinya tuh D-nya doang atau semua, Pak, yang katanya yang 0 kan jadi bebas. Nah, hmm. itu. Nah, itu tuh digantinya tuh yang D-nya doang atau ABC-nya juga, Pak? Sama TC-nya juga sama, Pak? Diganti ABC-nya juga. Oh, jadi semuanya, Pak. Iya, semuanya diganti. Nah, untuk si C-nya nanti kalau saya misalnya pakai 5 Pak. Yang si Ya, C-nya ikut keganjil berarti ya, Pak? iya, diganti. Jadi, Iya, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini ya untuk kecepatan aliran nih. Pak, satu lagi, Pak, boleh nggak? Boleh, silakan. Ya. Pak, yang ABC-nya yang 330 kan harusnya Hmm. kan NIM terakhirnya 30. Nah, Hmm. untuk digantinya jadi yang angka sama, Pak, atau tetap aja itu, Pak? Yang 330 itu panjang salurannya, yang ABCD ya. Iya, iya betul, Pak. Ya kan? Jadi kemarin itu dua angka belakang koma kalau itu kan jadi 300. Kalau misalnya NIM-nya dua angka 30. terakhirnya 30 jadi 330 kan. Oh iya, Pak, siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sama ya, koefisien Manning juga nih. Jadi di sini untuk masing-masing tipe saluran harga nilai N-nya ya. Cuma di sini yang membedakan dari tabel sebelumnya itu ada minimum, normal dan juga maksimum ya. Maksudnya minimum, normal dan maksimum itu tergantung dari kondisi salurannya gitu ya. Misalnya di sini untuk yang beton ya. Misalnya beton dipoles lah. Ada kondisi minimum, normal dan maksimum. Kondisi minimum itu adalah kondisi yang
apa ya, kondisi yang salurannya itu eh, beton dipoles itu kondisinya berarti yang baik ya, masih kondisi baik. Kalau yang nilai maksimum karena dia semakin besar berarti nilai kondisi salurannya misalnya sudah agak kurang baik lagi gitu ya, buruk misalnya. Gitu. Atau misalnya kondisinya normal gitu ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu rusak gitu ya salurannya, bisa digunakan kondisi nilai normal seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk evaluasi saluran drainase juga ya. Tapi kalau dalam perencanaan baru bisa kita gunakan juga seperti itu ya untuk koefisien Manning ini. Selanjutnya untuk koefisien Strickler ya. Kalau koefisien Strickler itu dia bergantung dari debit salurannya gitu ya. Kalau salurannya, kalau debitnya lebih dari 10 meter kubik per detik, koefisien Stricklernya 45 gitu ya. 5 sampai 10, 42,5 gitu ya, nilai K-nya, koefisien Stricklernya. Lalu untuk tinggi jagaan, ini sebenarnya tinggi jagaan tuh, ya, tinggi jagaan itu adalah, ini kan misalnya kita punya saluran dengan tinggi sekian gitu ya. Nah, dalam perencanaan drainase biasanya kita tambahkan gitu ya, tambahkan nilai freeboard ataupun tinggi jagaan untuk apa ya? Ya khawatir jika ada hujan ekstrim gitu ya. Jadi untuk menambah safety faktor dari tingkat keamanan dari saluran drainase yang kita desain seperti itu ya. Kalau misalnya debitnya di bawah 0,5 itu kita tambahkan tinggi salurannya 40 cm gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sangat penting juga ya. Jadi dalam perencanaan kecepatan aliran ya, tentunya dalam perencanaan drainase, syarat-syarat ini harus terpenuhi ya, dalam menganalisis kecepatan aliran. Nah, umumnya kemiringan dasar saluran itu dipengaruhi kondisi topografi ya. Nah, jadi maksudnya apa gitu ya, dipengaruhi kondisi topografi. Kalau saluran di daerah perbukitan gitu ya, daerah pergunungan gitu ya, itu kan biasanya kondisi topografinya cukup curam ya. Jadi biasanya kemiringan dasar salurannya pasti cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau di daerah yang perkotaan gitu ya, yang relatif datar, itu biasanya kondisi kemiringan dasar salurannya cukup rendah gitu ya. Nah, untuk kemiringan dasar saluran maksimum itu berkisar 0,005 sampai 0,008. Tapi ini tergantung dari bahan salurannya gitu ya. Kalau misalnya kemiringan dasar salurannya tinggi, itu biasanya direkomendasikan menggunakan material beton. Ya. Kenapa? Karena biasanya saluran yang kemiringannya cukup tinggi, maka aliran atau kecepatan alirannya akan semakin tinggi ya. Nah, dengan kecepatan yang cukup tinggi itu kita direkomendasikan menggunakan saluran beton ya dengan kekuatan yang lebih kuat lah ya dibandingkan dengan material saluran lainnya. Nah, selanjutnya selain dari kemiringan dasar saluran maksimum, itu ada kecepatan minimum yang diizinkan. Jadi untuk menghindari sedimentasi, kecepatan minimum di saluran itu adalah 0,61 sampai 0,91 meter per detik. Ya, untuk menghindari dari tumbuhnya tanaman air ya, lalu sedimentasi gitu ya. Dan juga kecepatan minimum yang diizinkan itu 0,76. Jadi nanti saya bisa cek ya hasil model kalian di SWMM ataupun hasil perhitungan manualnya ya. Jika kecepatan alirannya kurang gitu ya dari 0,76, berarti kalian harus mengatur lagi kemiringan dasar salurannya gitu ya agar lebih curam gitu ya. Karena kemiringan dasar saluran ini akan mempengaruhi kecepatan alirannya. Jadi contohnya nanti misalnya kalian punya saluran gitu ya di sini. Di sini plus 88, ini plus 87,5 gitu ya. Dengan V-nya misalnya 0,5 gitu ya. Nah, karena di sini ada kecepatan minimum 0,76 berarti
kalian bisa merekayasa ya, rekayasa engineering gitu ya. Nah, rekayasanya berarti kalian harus mengubah elevasi dasar saluran agar kemiringan dasar salurannya lebih curam gitu ya. Bisa diturunkan ya elevasi yang di hilir ataupun dinaikkan elevasi yang di hulu. Tergantung dari kondisi di lapangan. Apakah kita bisa merekayasa ya dengan kondisi tersebut ya, diatur elevasi hilirnya ataupun elevasi hulunya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kecepatan maksimum ya. Nah, kecepatan maksimum itu berkisar ya untuk pasangan batu ataupun beton itu 2,5 sampai 3,5 meter per detik. Untuk saluran tanah dia lebih kecil lagi gitu ya. Hanya maksimumnya di 2 meter per second. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti di model SUMM ataupun di perhitungan manualnya diperoleh kecepatan alirannya melebihi batas yang dicantumkan di sini, kalian harus mencoba gitu ya, merekayasa lagi kemiringan dasar saluran yang harus diperkecil lagi gitu ya. Mungkin terlalu curam ya, terlalu curam, jadi kalian harus mengatur elevasi dari saluran tersebut. Ataupun ada opsi lainnya, ada yang namanya bangunan pematah arus dan juga bangunan terjun. Jadi bangunan pematah arus dan bangunan terjun ini fungsinya untuk mereduksi energi aliran. Gitu. Untuk tinggi jagaan ini ya, tadi disebutkan juga, jadi biasanya 0,15 sampai 0,6 meter. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dimensi saluran ya. Jadi ada yang disebut dengan dimensi saluran ekonomis ya. Nah, ketika kita merencanakan saluran, tidak hanya semerta-merta kita memperoleh dimensi saja, tapi kita harus menggunakan lah ya dimensi saluran ekonomis. Jadi potongan melintang saluran ekonomis adalah saluran yang dapat melewatkan debit maksimum untuk luas penampang basah, kekasaran, dan kemiringan dasar tertentu. Nah, di sini dasar perhitungannya itu berdasarkan persamaan kontinuitas untuk luas penampang melintang tetap, debit maksimum disapainya jika kecepatan aliran maksimum. Selanjutnya berdasarkan rumus Manning ya, untuk kemiringan dan kekasaran tetap, kecepatan maksimum dicapai jika jari-jari hidrolik itu maksimum. Lalu untuk penampang tetap, jari-jari hidrolik R maksimum jika keliling basah P minimum gitu ya. Nah, ini dasar-dasar perhitungannya. Nah, untuk dimensi saluran ekonomis ya, untuk bentuk trapesium itu disarankan kemiringan dindingnya atau nilai M-nya itu harus sama dengan 1/3 gitu ya. Kemiringan dindingnya, kemiringan talutnya. Atau sudut kemiringannya ya. Nah, sudut kemiringan di sini ataupun di sini itu harus 60 derajat. Ini baru dikatakan saluran ekonomis ya. Ini untuk saluran trapesium. Selanjutnya untuk saluran persegi ya. Untuk saluran persegi, kedalaman airnya setengah ya dari lebar dasar saluran. Atau jari-jari hidroliknya setengah dari kedalaman air. Itu untuk saluran persegi. Dan untuk saluran segitiga, kemiringan dindingnya membentuk sudut 45 derajat dengan garis vertikal ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah penurunan rumus ya untuk saluran persegi. Tadi dikatakan bahwa saluran persegi dengan ekonomis itu adalah kedalaman airnya setengah dari lebar dasar saluran atau jari-jari hidroliknya setengah dari kedalaman aliran. Nah, jadi penjelasan rumusnya ini ya. Ini. Jadi jari-jari hidroliknya ini dan ini. Jari-jari hidroliknya setengah dari kedalaman aliran. Baru ini dikatakan saluran persegi ekonomis gitu ya. Untuk yang trapesium ini ya tadi dikatakan bahwa untuk saluran trapesium itu dia
apa kemiringan dindingnya ya, M sama dengan 1/3 pangkat setengah atau sudut kemiringannya 60 derajat. Gitu ya. Jadi di sini penjelasannya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba ya latihan. Ini ada contoh soal. Di sini ada jaringan jalan pada suatu daerah akan dilengkapi dengan saluran drainase di kanan kiri jalan tersebut. Kondisi lahan sekitarnya berupa perumahan dengan kepadatan sedang. Ya. Jadi di sini ini perumahannya nih, ada perumahan A ya, perumahan B, C, D dan juga C ya. Nah di sini disebutkan di soal bahwa perumahan di sini dengan kepadatan sedang. Jadi koefisien runoff-nya ya atau koefisien berdasarkan tutupan lahannya itu adalah kepadatan sedang. C-nya sama dengan 0,7. Nah, kalian harus hati-hati di sini ya. Kalau di sini disebutkan perumahan dengan kepadatan sedang, berarti C-nya itu adalah koefisien runoff ya, untuk yang dirumus CIA gitu ya. Jangan tertukar dengan rumus yang koefisien CZ atau kecepatan aliran ya, hati-hati. Besarnya pembebanan daerah ke kanan dan ke kiri, masing-masing ruas saluran tepi jalan tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut gitu ya. Dari analisis hidrologi didapatkan data hujan harian dengan kala ulang 2 tahun, R-nya itu 42, waktu konsentrasinya TC-nya 1,2 jam. Gitu ya. Nah, di sini direkap ya. Untuk saluran A ke saluran B gitu ya. Nah, ini saluran A ke saluran B ini panjangnya 200 gitu ya, 200 meter. Kemiringan salurannya ini 200 meter ya. Berarti I-nya sama dengan 0,005 gitu ya. Nilai Manningnya N-nya 0,015. Gitu ya. Nah, ini gambar penampang memanjangnya seperti ini. Nah, pertanyaannya desainlah dimensi saluran B ke C gitu ya. Jadi B ke C itu yang ini. B ke C jika diinginkan angka aman kapasitas aliran 10%, tinggi jagaan 10 cm dengan saluran berbentuk persegi gitu ya. Dan bagian atas saluran akan digunakan sebagai trotoar gitu. Jadi nanti salurannya ditutup gitu ya, ditutup untuk pejalan kaki untuk jadi trotoar. Oke, nah ini adalah contoh perhitungannya ya. Pertama kita menghitung intensitas hujan. Jadi I sama dengan R/24 gitu ya. 24 per TC 2/3. Tadi R-nya berapa di soal? 42 mm ya. Jadi 42 dibagi 24 gitu ya. 24 per TC-nya diketahui 1,2 ya. 1,2 jam. Udah ya. Benar nggak ya? 12,89. Coba dicek, takutnya salah nih. Benar nggak? Benar, Pak. Bener, Pak. Oke, benar ya. 0,2. Nah, sekarang kita menghitung debit maksimumnya. Debit maksimumnya ya kita menggunakan rumus yang kemarin ya, Badan Intelijen itu, CIA ya. CIA. Rumusnya 0,00278. Nah, karena ini dia, kita lihat dulu ya. Karena ini dia satuan dari luas daerah tangkapan airnya hektar ya. Jadi kita koefisiennya 0,00278 dikali C-nya 0,7 ya. Dikali I-nya 12,89 dikali
A-nya 10. Gitu ya. Oke, saya mau nanya dulu nih. Kenapa di sini ya nilai A-nya itu adalah 10 ya? Ada yang tahu nggak dari mana 10? Ada yang tahu nggak kenapa di sini luas lahannya 10 hektar gitu ya? Coba dari gambar ini kenapa 10? Ada yang tahu 10 dari mana? Kenapa? D sama C, betul ya. Karena kan di sini ditanyakan desainlah dimensi saluran BC ya. Jadi saluran BC itu kan yang ini ya. Nah, dia kan menerima beban air dari perumahan D ya dan juga perumahan C. Jadi tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 4 gitu ya sama dengan 10. Ya. Jadi kalian harus hati-hati nanti di ujian ya, harus dicek. Ini dia menerima beban dari daerah tangkapan air mana gitu ya. Jangan bingung gitu ya. Dari mana menentukan. Oke, berarti tinggal kita hitung ya. Tinggal kita hitung. Berapa nih dapatnya debit maksimumnya? Cuma nanti biasanya saya di ujian itu dibedakan ya. Misalnya perumahan A jadi tutupan lahannya lahan terbuka gitu ya. Nah, yang B misalnya apartemen gitu ya. Jadi bisa beda-beda. Tapi kalau di sini dia disebutkan nilai C-nya sama dengan 0,7. Jadi semuanya sama ya. Coba berapa nih? 0,2508 atau 0,25, Pak. Gitu ya. Meter kubik per second. Ya, hati-hati itu. 0,2508, Pak. Oh, 0,2508. Ya ya. 0,25. Oke, benar nggak nih? Benar ya, 0,25 meter kubik per detik. Sudah nih, tinggal kita desain salurannya ya. Nah, karena di sini dia minta ya, ada angka aman, kapasitas alirannya kita tambahkan 10% gitu ya. Jadi, yang hasil analisis ini, di berapa? Q2 ya, di periode ulang 2 tahun, debit 2 tahun 0,2508, ini Q2 dikali 10, oh ditambah 10% ya. Q2 Q2 plus 10%. Ya. Nah, Q2 plus 10%-nya berarti sama dengan 110% gitu ya. Dikalikan dengan 0,25. Berapa nih? Berapa? Sebenarnya tinggal ditambahin 0,025 lagi ya. Kalau 10%-nya kan. Jadi 0,275 meter kubik per second. Gitu. Nah, inilah debit yang digunakan untuk mendesain dimensi saluran drainasenya ya. Seperti itu. Oke, jadi Q-nya kita sudah peroleh 0,275 ya. Untuk mendesain dimensi saluran, kita menggunakan rumus apa namanya? Debit pada kenapan saluran gitu ya. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan A kali V ya. Gitu. Terus di sini diminta bentuknya tadi apa? Persegi ya. Persegi. Di mana luas
penampang basah persegi itu adalah A-nya sama dengan B dikali H gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan ya, untuk A-nya adalah B kali H, dikalikan rumus V-nya kita menggunakan persamaan Manning misalnya ya. Jadi 1 per N 1 per N dikali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Gitu ya. Lebar salurannya kita akan cari ya. Kita akan mencari lebar dan tingginya. Jadi kita tuliskan lagi. Kita input rumus luas penampang ekonomis untuk persegi. Jadi B dikali H gitu ya. Dikali 1 per N dikalikan yang sini deh. Sini aja ya kayaknya ya. Kali B dikali per N kali 4/3. Nah, ini berarti B dikali H kali 1 per N ya. R-nya itu kan rumusnya R itu kan rumusnya R sama dengan A per P kan ya. Berarti dikalikan dengan A-nya adalah B kali H gitu ya. Per B plus 2H ya. Pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Kali S pangkat setengah ya. Oke. Nah, di sini kan kita sudah memperoleh nih beban debitnya gitu ya, debit bebannya nih. Jadi diperoleh yang sudah dikalikan 10% itu adalah 0,275 gitu ya untuk debitnya. Berarti kita input lagi D ya dikalikan H dikalikan 1 per Manningnya berapa tadi? A B C ke D A ke B ya. Manningnya di sini sama ya untuk semua saluran dari A sampai F gitu ya 0,015. Jadi di sini kita input N-nya 0,015 gitu ya. Nah, di input ini S-nya diketahui juga 0,05 ya untuk yang saluran BC ya. Kemiringannya 0,05. Coba dihitung berapa nih? Untuk lebarnya di sini boleh dicoba-coba ya. Misalnya di sini digunakan lebarnya 0,8. Nah, nanti lebar 0,8 diperoleh tingginya ya. Tinggi airnya itu 0,3. Jadi 0,3 meter. Coba. Sekarang saya minta untuk lebar salurannya B-nya coba pakai 0,6. Dapat H-nya berapa? Coba kalau B-nya 0,6, H-nya dapat berapa? Tinggi airnya. Ini kan di sini tinggal diganti aja kan ya 0,6. Yuk, hitung. Nah, ini nanti kalian di laporan di input nih perhitungan ini ya untuk perhitungan manual desain salurannya. Sama nanti dibandingkan sama hasil yang di SUMN. Sama atau beda gitu ya hasil perhitungan manual dengan yang di aplikasi.
Kalau saran dari saya ya, kalian dari sekarang udah bisa mulai nyicil bikin Excel ya. Excel dari perhitungan ini. Jadi nanti kalau ada apa namanya project ya sama tugas kan tinggal enak ya, tinggal pakai Excel gitu. Saya nggak akan share perhitungannya, jadi silakan kalian yang buat sendiri ya. Soalnya kalau saya kasih Excelnya pasti terkadang ya kalau kita menerima Excel orang gitu, buatan orang gitu, kita bingung gitu ya. Tapi kalau kita punya Excel buatan sendiri itu kita lebih paham. Ya, kalian udah dapat berapa H-nya kalau B-nya 0,6, 0,33 Pak. 0,37. Ini H-nya 0,33. Nah, biasanya kalau kita punya apa 0,33 gini ya, kita bulatkan saja biar lebih aman gitu ya ke atasnya. Jadi kita apa namanya? Hitung ya, kita naikkan, kita bulatkan ke atas, jadi hanya 0,4 gitu ya. Udah, tinggal kita gambar nih sketsanya ya seperti ini. Lebarnya 0,6, terus tingginya H-nya nih sampai ke tinggi muka airnya berarti 0,4 gitu ya. Nah, terus karena di soal ini dia permintaannya ditambahkan tinggi jagaan ya, freeboardnya 10 cm, jadi di sini ditambahkan nih dari tinggi muka air sampai ke apa namanya ke tinggi saluran ya 10 cm tinggi freeboard. Jadi tinggi salurannya adalah 0,4 ditambah 10 cm atau tambah 0,1. Jadi tinggi salurannya adalah 0,5 meter. Gitu ya. Udah nih tinggal ditutup. Dan ini kan dia diminta untuk ini ya dipakai buat trotoar. Jadi dia ditutup. Ditutup sama blok beton gitu ya. Nah itu ya tahapan untuk desain drainase. Jadi tidak drainase itu tidak bisa diperkirakan ya. Oh ini adalah cukup 30 kali 30 enggak. Nah ini adalah perhitungan dimensi saluran, hitungan manual. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan jika ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh soal yang lain. Ya, ada beberapa contoh soal lagi nih. Ini kalian rekam nggak ya? Nggak, nggak ya, nggak ada yang rekam ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini aja Nggak lah. bisa direkam, Pak. Nggak bisa direkam. Nah, apa nggak bisa? Harus ada hostnya, tapi nggak bisa. Dari tadi Isam juga nyoba buat direkam, tapi nggak bisa, Pak. Oh iya, bukan ini room yang ini bukan saya hostnya soalnya. Oh iya, harus ada hostnya ya. Yalah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada soal lagi nih ya. Saluran drainase berbentuk trapesium mengalirkan debit sebesar 10 meter kubik per detik dengan kemiringan dasar saluran 1:5 ya ini kayaknya. 1:5. 1:5.000 gitu ya. Dinding saluran itu di lining. Di lining itu artinya dilapisi dengan beton gitu ya. Dengan beton. Nah, bentuk trapesium yang paling ekonomis adalah setengah heksagonal tadi kan ya. Jadi pada persamaan berikut diperoleh ini ya persamaannya. Oke. Nah, di sini B-nya sama dengan 2/3 dikalikan H ya, akar 3 gitu. Jadi B-nya diperoleh sama dengan 2,49 meter gitu. Oh, ini belum ya. 2, 2, berapa? 2, H-nya belum ya, dicari dulu. Berarti kita hitung menggunakan sini dulu. Nah, Q sama dengan A kali V ya. Jadi ini kalian harus hati-hati ya. Anda kan kemarin saya sudah sampaikan ada Q untuk menganalisis Q hidrologi ya, Q beban drainase dari air hujan yang turun menjadi beban. Ada Q untuk menghitung debit di saluran, gitu ya. Kalau Q yang
CIA ini adalah Q hidrologi ya, dari hujan. Kalau yang Q di saluran sama dengan A kali Q. Ini jangan sampai tertukar. Gitu. Nah, tinggal kita input ya. Di sini kan untuk penampang saluran ekonomi trapesium, ini itu adalah A-nya itu adalah H kuadrat akar 3 ya. Nah ini ya, di sini. Tinggal kita input saja untuk A-nya. Untuk V-nya ini sama ya. Untuk V-nya kan kita menggunakan persamaan Manning ya. Persamaan Manning. Persamaan Manning yang 1/n kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah gitu ya. Nah, di rumus Manning itu kan sama dengan A per P ya. A-nya yang ini sama dengan H kuadrat akar 3 ya, dibagi dengan P-nya ini. 2H akar 3 ya. Jadi diperoleh sama dengan H per 2. Gitu ya. H per 2. Nah, berarti di rumus debitnya Q sama dengan H pangkat 2 akar 3 ya, dikali 1/n H per 2. Ini R ya, R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Gitu. Q-nya 10 ya, N-nya 0,012, S-nya 1/5000. Tinggal kita input nih ya. Q-nya itu adalah 10, jadi 10 sama dengan A pangkat 2 akar 3 ya, dikali 1 per Manningnya berapa ini? Manningnya sini nggak diketahui ya Manningnya ini. Oh, dinding saluran di lining ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau ada tulisan dinding saluran di lining, artinya lapisan atau material salurannya adalah beton misalnya ya. Jadi di sini nilai N-nya dipakai sama dengan 0,012. Gitu ya. Jadi 0,012 dikali A per 2 pangkat 2/3 ya. 1/5000. Maka sama. Coba dihitung, benar gak nih? 2,16. Tinggi airnya benar nggak 2,16? Coba dicek. Atau saya ganti ya ininya nih. Manningnya jangan 0,012 tapi 0,014. Berapa nih? A nih. Berapa H-nya? Dengan Manning 0,014. 2,29. 2,29. Nah, sekarang kalian bisa bandingkan ya. Nilai Manning, nilai N ya. Ya, 0,012 itu dia H-nya ya. H-nya itu sama dengan 2,16 ya. Sedangkan nilai Manning dengan 0,014 H-nya itu 2,29 ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya. Semakin besar nilai Manning ya atau semakin kasar, semakin tinggi nilai koefisien hambatan atau kekasarannya, tinggi airnya semakin tinggi atau semakin rendah. Semakin tinggi semakin rendah. Elevasi muka air itu semakin tinggi semakin rendah.
Semakin kasar, airnya semakin tinggi, semakin rendah. Makin rendah, Pak. Benar, semakin kasar, semakin rendah. Eh, Kalau dilihat dari data di situ sih makin rendah. Ini kan Semakin tinggi. Nggak semakin kalian. tinggi ya. Nah, jadi semakin kasar, itu profil tinggi alirannya, yang profil muka airnya semakin tinggi. Nah, nanti ini jadi penyelesaian juga nih ya, penyelesaian di Hekras. Berarti kalau nanti kalian merencanakan drainase tinggi airnya cukup tinggi gitu ya, misalnya cukup tinggi, berarti salah satu solusinya adalah kita bisa mengatur dari material gitu ya, material ataupun nilai manningnya. Jadi dalam apa ya, nantinya bisa sebagai penentuan jenis material yang digunakan. Nah, kalau kita ingin menurunkan profil muka airnya, berarti kita harus menggunakan material yang lebih halus ya, agar alirannya lebih cepat ya, lebih cepat terbuang airnya ya. Jadi tidak tinggi profil muka airnya. Gitu ya. Semakin kasar saluran, maka tinggi muka airnya semakin tinggi. Semakin halus permukaan saluran, maka profil muka airnya akan semakin rendah. Gitu ya. Tapi kecepatan airnya jadi semakin tinggi. Nah, itu ya pertimbangannya nanti dalam perencanaan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak, maaf izin bertanya. Boleh, silakan. Mengenai tugas yang kemarin, saya tuh L-nya tuh lupa ditambahin sama NIM, Pak. Nah, tugasnya udah diupload. Apakah Ya, perlu upload ulang? udahlah, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya cek gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang penting nanti saya cek aja perhitungannya bener atau enggak gitu ya. Oke, nah setelah kita memperoleh nilai H ya, ini kan kita memperoleh nilai H-nya itu tadi yang 2,29 ya, yang N-nya 0,014. Nah, sekarang coba cari lebar salurannya. Berarti B sama dengan 2/3 H akar 3 ya. Nah, berarti sama dengan 2/3 H-nya tadi 2,29 ya. H3. Berapa nih lebar dasar salurannya? Berapa meter? 2,64. 2,4. Berarti kalau kita gambarkan ya, salurannya trapesium gitu kan ya. Tuh, jelek ini gambarnya. Biasanya gitu kalau di soal ada perhitungannya, ada sketsa gambar, jadi kalian harus bisa juga ya nanti terus memvisualisasikannya gitu ya. Nah, ini lebarnya B-nya 2,64 ya. Tingginya berapa? 2,29 gitu. Ya, jadi kemiringan palutnya ya. Satu, M-nya satu 5.000 ya. Sorry. Ini tuh 1/5.000 bukan kemiringan palutnya ya, tapi kemiringan dasar saluran. Udah dong ya, seperti itu. Kalau kalian nanti di ujian mengerjakan perhitungannya tapi tidak ada gambar, nilainya berkurang juga ya. Jadi sebisa mungkin eh, bisa gitu ya sampai gambar sketsa. Nah, ada contoh soal lagi nih ya. Saluran drainase berbentuk trapesium dengan kemiringan dinding M sama dengan 2. Mempunyai kedalaman air 2,5 meter, lebar dasar 5 meter, dan koefisien kekasaran landing 0,025. Itu kemiringan dasar saluran jika debit yang mengalir 75 meter kubik per detik. Besar banget ya debitnya, 75 meter kubik per detik. Benar nggak nih? Debitnya ya, oke.
Oh ya benar ya, 75 meter kubik per detik. Ini kayaknya bukan lagi saluran, tapi semacam sungai ya, ataupun kanal gitu ya. Nah, jadi di sini di ini nih ya, di apa namanya, di rotasi ya. Kita diketahui debitnya, lalu diketahui dimensi salurannya, tetapi kemiringan dasar salurannya nih yang tidak diketahui ya. Nah, ini yang tidak diketahui. Nilai S-nya gitu ya, atau nilai I-nya. Nah, mengacu dari persamaan ini kan rumusnya adalah V sama dengan 1/N ya. R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Gitu. Berarti kan S-nya tidak ini ya, tidak dicari gitu. Kita mencari nilai R-nya atau jari-jari hidrolisnya. R itu sama dengan A per P ya. A-nya adalah untuk trapesium ya ini ya. Untuk trapesium itu berarti B ditambah MH ya dikali H dibagi dengan B plus 2H M plus 1 pangkat setengah. Gitu ya. Ini tinggal kita input nih. Lebarnya 5 gitu ya. Ini 5. M-nya berapa? M-nya 2. Terus H-nya 2. Gitu ya. Ini salah nih ya, ada yang salah nih. Harusnya ini H-nya itu adalah 2,5 gitu ya. Karena kan di sini kedalaman airnya adalah 2,5 ya. Sedangkan di sini dia mencantumkannya 2. Jadi ini kita koreksi 2,5. Terus di sini 5 ditambah 2, 2,5 ya. 2 kuadrat plus 1 pangkat setengah. Coba berapa nih nilai R-nya yang sudah dikoreksi? 16,18 Pak. 16,18 ya. Jadi R-nya adalah 16,18 meter ya. Ingat ya, satuan jari-jari hidrolis itu meter. Oke, berarti tinggal kita input nih ke rumus yang Q sama dengan A kali V kan. Gitu kan. Kita mencari kecepatannya. Kita tukar sekarang kan. Karena Q-nya kita dapat, A-nya juga kita dapat ya. Jadi V sama dengan Q per A gitu kan ya. Nah, Q-nya itu, Q-nya berarti kan di sini berapa tadi? 10 ya. 75 ya, 75. A-nya berapa? Kalau ini kan R ya, yang 16,8. Kalau A-nya berapa? $18, Pak. Sama A-nya 18 itu. Kan tadi diganti kan, H-nya itu harusnya 2,5 ya. Bener. Ini harusnya 2,5 nih. Nah ini nih, ini 2,5 sama yang ini 2,5 ya. Berarti 25, Pak. berapa? 25, Pak. 25 ya. Berapa kecepatan? 75 per 25? 3. 3 meter per second ya. Udah nih, 3 meter per second. Nah, tinggal kita input ke persamaan Manning ya, yang 1/N kali R yang ini nih. Tinggal kita input ke sini, gitu kan ya. Jadi, V-nya kan dapat ya. V sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. V-nya itu adalah 3 ya.
Ini 3 sama dengan 1 per R-nya ada ya 0,025 dikali R-nya berapa tadi tuh R-nya tuh? Iya, R-nya benar 16,18. Iya, Pak. Besar jauh banget ya ini ya. Ini 1,291 ya. Coba dihitung lagi R-nya. Kan A-nya 1,5 itu Pak. benar ya, harusnya ini salah berarti harusnya 1,5 ya. Ya Pak. Ini 1,5 meter. Berarti kali 1,5 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Gitu kan ya. Tinggal di rotasi kan. Berapa nih S pangkat? S pangkat setengah. Berapa S pangkat setengahnya? Nol koma 0033 Pak. Itu udah S sudah diakarkan berarti. Sudah Pak. Oh sudah ya. Berarti 0,033. Ini ya. Jadi kemiringan dasar salurannya itu adalah 0,033. Ada satuannya nggak? 0,0033. Oh, 0,0033 ya, kurang 1. Ada satuannya nggak kalau kemiringan dasar saluran? Tidak. Tidak ada ya. Satuannya itu sebenarnya meter per meter, tapi kan dicoret nggak ada ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal yang ini? Tadinya tuh saya minggu depan mau kuis ya. Cuma nantilah, lihat dulu. Kalau online gini gimana nanti sistemnya ya. Sudah? Ada pertanyaan dulu untuk soal yang ini? Awas nanti ujian bingung lagi gitu ya. Ya, kalau saya soalnya nggak jauh dari yang saya ini ya, saya sampaikan ke kalian gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya ya. Nah, jadi gini, terkadang ketika kita merencanakan atau mengevaluasi saluran drainase, itu ada yang nilai koefisien kekasarannya itu berbeda ya. Contohnya di saluran ini. Ini namanya saluran bertingkat gitu ya. Jadi ada dua saluran. Ada saluran yang pertama, ada saluran yang kedua. Nah, di sini dia memiliki nilai koefisien Manning yang berbeda. Ya. Jadi dalam satu saluran itu ada beberapa jenis koefisien Manning. Gitu ya. Kalian mungkin pernah lihat ya saluran lapisan yang kirinya itu saluran tanah ya. Lalu lapisan saluran yang kanannya ada pasangan batunya. Artinya kan nilai Manningnya tidak sama ya dalam satu penampang saluran tersebut. Nah, bagaimana kalau menghitung ya dengan kasus tersebut? Jadi kita menggunakan yang namanya kekasaran ekuivalen. Gitu ya. Jadi untuk mencari nilai Manningnya menggunakan rumus yang ini ya. N sama dengan ya sigma N 3/2 P ya 2/3 gitu ya per P pangkat 2/3, di mana N adalah nilai Manning gitu ya, kekasaran Manning yang sudah ekuivalen. PT-nya adalah total keliling basah, N satunya adalah kekasaran dinding ya, PI-nya adalah panjang keliling basah pada subprofil. Nah, untuk rumus alirannya di sini kan sebenarnya sama saja ya. Rumus aliran saluran itu kan I sama dengan A kali V kan ya. Nah, di sini kan berarti Q sama dengan A ya, kali ekuivalen ya, dikalikan dengan 1/N ekuivalen ya, dikalikan dengan R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Nah, di sini RT-nya itu adalah total jari-jari hidrolis dari masing-masing subprofil ya. Oke. Nah,
Ini ya, ada contoh soal lagi nih seperti ini. Sebuah saluran drainase berbentuk trapesium dengan kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001. Dengan dalam 1 meter dan lebar dasar saluran itu B sama dengan 4 meter. Seperti pada gambar. Pertanyaannya, hitung kekasaran dinding ekuivalen. Ya. Jadi gabungan mending dari keseluruhan eh, lapisannya ya. Dan hitung debit saluran. Jadi di sini ada 3 jenis eh, nilai mending ya. N1, N2, dan N3. Nanti dihitung ya debit salurannya berapa. Nah, ini nanti bisa kalian coba menggunakan Excel ya. Jadi saya akan berikan step by stepnya. Pertama, kita menentukan nilai untuk luas subprofil basahnya, ya. Keliling basah dan juga jari-jari hidrolis. Untuk yang subprofil 1, nah ini ya, untuk yang subprofil 1, sorry, subprofil 1 lagi. Untuk saluran ya, untuk yang penampang A. Penampang A itu dia bentuknya di samping ya, samping kiri dengan nilai mending 0,015. Luas A-nya itu nanti dicari dengan luas segitiga gitu ya. Keliling basahnya, lalu nanti dapat jari-jari hidrolisnya. Ya. Lalu yang B itu dia bentuknya persegi ya. Ini kan segitiga ya, yang A sama C segitiga, yang B itu dia bentuknya persegi. Jadi keliling basahnya yang ini diperoleh dari B dikalikan dengan H ya. B-nya adalah 4, H-nya 1. Gitu ya. Kalau yang ini ya, segitiga nanti ya coba dicari. Sorry ya, keliling basah ini P ya, jadi bukan luas gitu. Nah, jadi ini panjang yang ini nih. Kalau yang A ya, yang A itu P1 ya, yang miringnya. Yang ini adalah P2, yang ini adalah P3 ya. Jadi untuk mencari panjang miringnya kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi yang ini diketahui ya. Yang A itu tingginya berapa? Tingginya 1 ya. Ini 1 meter. Lalu P1-nya tidak diketahui, dicari. Nah, untuk sisi yang ininya 2 meter. Jadi kita menggunakan teorema Pythagoras diperoleh 2,236 gitu ya. Gitu. Link basahnya. Untuk jari-jari hidrolisnya berarti tinggal kita mencari R sama dengan A per P ya. Nah, untuk yang luas ini kan dari ini ya, dari luas penampang segitiga yang B ini. Nah, baru yang ini ya, yang ini luas penampang basahnya gitu ya. Yang 4 kali 1 ya. Gitu. Nanti diperoleh jari-jari hidrolisnya. Nah, setelah itu kita input di sini. Untuk nilai bandingnya ini ya, berbeda. Lalu ini rumus P-nya gitu ya, seperti itu. 1 per N kalikan R pangkat 2/3. Nah, berarti yang ini sama dengan, sama dengan 1 per 0,015 dikali A-nya 1 ya, dikali R-nya 0,447 pangkat 2/3. Berapa nih? Untuk yang A, coba berapa nih? Benar nggak?
5 menit lagi nih ya. 5 menit lagi. Nanti dapat ya nilai ini nih. Setelah itu untuk mencari nilai ekivalen ya, itu kan pembagian dari ini ya. Ini dibagi dengan ini. Jadi 4,77 dibagi dengan jumlah yang ini. 327,9. Gitu ya. Diperoleh ini. Setelah itu kita kalikan dengan rumus ini ya. Apa? Dengan rumus ini. Nanti diperoleh debitnya adalah 10,4 meter kubik per detik gitu ya. Ini nanti boleh dicoba ya, nanti saya share materinya kan. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan. Nah ini contoh ya, ada contoh pekerjaan drainase biasanya seperti ini. Nanti banyak daerah tangkapan airnya ya. Dianalisis tiap saluran gitu ya. Dapat dimensinya, kecepatannya berapa, ya. Freeboardnya berapa, gitu ya. Nanti ini di setelah UTS di tugas kalian ya, pasti banyak. Silakan. Ini saya kembali ke halaman pertama untuk QR code. Silakan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini dicukupkan ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh chat ke saya gitu ya, silakan, atau mau diskusi di grup juga boleh. Eh, Jangan lupa juga nanti ya ketua kelas A dan B itu kan saya kemarin udah ini ya minta untuk list kelompok 4 sampai 5 orang ya untuk tugas besarnya. Jadi nanti tolong diinfokan ke saya, dan kalau bisa kalian sudah mulai menentukan perumahan apa yang ingin kalian coba ya desain ulang drainasenya, atau kalian misalnya mau mengkaji drainase di kawasan industri gitu ya, silakan boleh. Jadi tidak hanya perumahan, bisa area industri gitu ya. Lalu misalnya area apa namanya fasilitas olahraga gitu ya, silakan, saya bebaskan. Yang penting drainasenya drainase kawasan ya. Kalau drainase jalan nanti bisa kita ini aja lah ya, jadikan latihan aja di pertemuan selanjutnya. Atau mau mengkaji drainase lapangan apa sorry bandara gitu ya, boleh silakan. Gitu ya untuk tugasnya. Kalau bisa nanti list kelompoknya itu udah ada lokasinya gitu ya. Jadi silakan nanti diskusi masing-masing perwakilan atau ketua kelompoknya dengan KM-nya gitu ya. Saya memilih lokasinya di mana gitu ya. Agar nanti tiap kelompok memiliki lokasi yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Siapa ketua kelas A dan B di sini? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya Saya Hafid. Pak, Sona Pak. Oh, Sona kelas apa? Kelas A Pak. Kelas A. Oke, nanti Sona ya ke saya ya. Kalau Baik sudah Pak. komplit list nama kelompoknya, ketua kelompoknya siapa ya, sama anggotanya dengan NIM-nya, lalu lokasi studi kasusnya mau di mana. Terus yang kelas B siapa? Kelas B siapa? Untuk kelas B, Alesta, Pak. Alesta mana Alesta? Alesta Nova mana Alesta? Ada nggak Ales? Atau nggak masuk?
Atau siapa wakilnya? Fatan aja gini. Fatan aja lah ya. Iya boleh Pak. Fatan lagi di Amerika ini. Oh enggak Pak, ini backgroundnya aja Pak. Oh, dikira lagi di Amerika. Terus siapa ini? Hafid lagi di Kopo. Oke ya, Fatan ya. Dibantu ya sama wakilnya. Mungkin nggak masuk alisnya ya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada ya, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.